Indonesia dikabarkan membeli 48 unit jet tempur Kaan buatan Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut ini sebagai ekspor pertahanan terbesar dalam sejarah Turki. Jet Kaan adalah jet tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries (TAI) dan diproyeksikan menjadi pesaing F-35 dan pesawat tempur canggih lainnya. Kesepakatan ini mencerminkan kerjasama strategis antara Indonesia dan Turki di bidang pertahanan dan menunjukkan ambisi Indonesia untuk memodernisasi kekuatan udaranya. Dalam sebuah momen yang penuh simbolisme geopolitik dan aroma ekspor teknologi tingkat dewa, Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa Indonesia secara resmi telah menyepakati pembelian sebanyak 48 unit jet tempur generasi terbaru kebanggaan Turki, yakni Kaan. Jet tempur ini bukan sekedar besi terbang bermesin, melainkan lambang cinta Turki terhadap kawan seiman dan seperjuangan di belahan khatulistiwa, Indonesia. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Erdogan melalui akun resmi media sosial X miliknya pada hari Rabu, tanggal 11 bulan Juni. Dalam unggahan tersebut, beliau menyampaikan bahwa Indonesia telah menandatangani kontrak pesawat tempur buatan dalam negeri Turki yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries atau dalam bahasa Turkinya yang lebih bikin lidah terbelit, TUSAS. Dalam kerangka kerjasama yang telah kami tanda tangani dengan negara sahabat dan saudara, Indonesia, sebanyak 48 unit Kaan akan diproduksi di Turki dan ekspor ke Indonesia, tulis Erdogan, dengan gaya yang mungkin jika dibacakan sambil berdiri bisa membuat para jenderal mengangguk haru. Ia juga menambahkan bahwa proses produksi Kaan ini tidak akan egois-egois amat. Indonesia juga akan dilibatkan dengan memanfaatkan kemampuan lokal yang dimiliki. Istilah kasarnya, ini bukan cuma beli, tapi juga ikut masak. Presiden Erdogan tidak tanggung-tanggung dalam menabuh jendrang kemenangan diplomasi industri pertahanan. Ia menyebut bahwa kesepakatan ini merupakan kontrak ekspor pertahanan terbesar dalam sejarah Turki. Bukan hanya besar, tapi sejenis yang kalau dicetak jadi dokumen akan membuat printer menjerit. Ia bahkan memberikan penghargaan dan apresiasi khusus kepada Presiden Republik Indonesia, Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, yang disebutnya memiliki peran krusial dan tekad baja dalam memastikan kesepakatan ini tidak berakhir hanya sebagai wacana penghangat meja rapat. Erdogan juga tak lupa memberi ucapan selamat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan pesawat Kaan dan dalam penandatanganan kontrak ekspor akbar ini. Mulai dari lembaga Safunma Sanayi Baskan Ligi atau kita singkat saja jadi SSB biar napas tidak habis, hingga tim teknis dari TUSAS yang mungkin selama ini hidupnya lebih banyak di laboratorium daripada di rumah sendiri. Seremoni penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU ini sendiri berlangsung di Jakarta di hari pembukaan gelaran Indo Defense Expo and Forum bertempat di G-Expo Kemayoran. Lokasi yang biasanya diisi konser dan pameran mainan, hari itu berubah menjadi arena kesepakatan pertahanan lintas benua. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal Purnawirawan Syafri Syamsuddin, mewakili pihak Indonesia, menandatangani dokumen monumental ini secara langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang saat itu sedang melakukan kunjungan resmi ke Pavilion Industri Pertahanan Turki. Di sisi lain meja, hadir pula Presiden SSB Turki, Profesor Haluk Gorgun, sosok yang mungkin dalam 10 tahun terakhir lebih sering melihat blueprint pesawat daripada drama keluarga. Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, dunia seakan diingatkan bahwa kerjasama pertahanan tidak melulu berkutat pada rudal, radar, dan ruang operasi yang remang-remang, tetapi juga mencerminkan kedewasaan diplomatik dan saling percaya antara dua negara yang dipisahkan oleh daratan dan lautan, namun disatukan oleh visi yang sama. Kedaulatan tak boleh dinegosiasikan, apalagi dikreditkan. Tak lama setelah penandatanganan berlangsung,
Suasana di arena Indo Defense berubah dari formal menjadi sedikit hangat. Sejumlah delegasi tampak tersenyum, entah karena lega atau karena akhirnya mereka bisa duduk setelah berdiri terlalu lama menyaksikan momen yang begitu historis ini. Di luar ruangan, para pengunjung sibuk membicarakan KN yang bagi sebagian masyarakat awam masih terdengar seperti nama anak tetangga. Namun kini resmi menjadi simbol baru kekuatan udara yang akan memperkuat armada tempur tanah air. Jet tempur KN sendiri bukanlah pesawat biasa. Dirancang sebagai pesawat tempur generasi kelima, KN memiliki kemampuan siluman, stealth, avionik canggih, sistem persenjataan mutakhir, serta kemampuan bertempur udara ke udara dan udara ke darat yang mumpuni. Dalam istilah yang lebih membumi, pesawat ini bukan cuma bisa terbang dan menembak, tapi bisa terbang, tidak terlihat, lalu menembak dengan akurasi yang bisa bikin lawan berpikir dua kali sebelum iseng. Menurut keterangan teknis yang dirilis oleh pihak Turkish Aerospace Industries, KN didesain untuk menggantikan armada pesawat tempur lama seperti F-Seri buatan Amerika Serikat yang sudah mulai lelah diterpa usia dan suku cadang yang makin langka seperti kaset pita di era digital. Dengan kolaborasi bersama Indonesia, diharapkan pesawat ini tidak hanya menjadi produk ekspor, tetapi menjadi proyek bersama yang menumbuhkan transfer teknologi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kemampuan dalam negeri, khususnya dalam bidang manufaktur pertahanan dan teknologi tinggi. Di dalam negeri, kesepakatan ini mendapat sambutan beragam. Para pengamat militer memuji langkah strategis ini sebagai bentuk diversifikasi alutsista yang tidak terpaku hanya pada satu kutub geopolitik. Sementara itu, para warganet yang tidak pernah kehilangan daya imajinasi mulai berspekulasi apakah nantinya KN bisa menjadi bintang sinetron udara dalam latihan bersama di langit Natuna atau malah dijadikan nama anak baru karena dianggap keramat. Namun, di balik segala teknis dan gegap gempita ini, ada pesan yang lebih dalam, bahwa Indonesia sedang berupaya membangun angkatan udara yang tidak hanya besar di jumlah, tetapi juga tangguh secara kualitas dan mandiri secara teknologi. Lewat kerjasama dengan Turki yang kini menjelma menjadi salah satu kekuatan industri pertahanan non-blok paling agresif di dunia, Indonesia mengambil satu langkah penting dalam memastikan bahwa langitnya tetap aman, tanpa harus terus-menerus bergantung pada suku cadang dari negara yang kalau lagi marah bisa tiba-tiba embargo. Dan di saat negara-negara lain masih sibuk mengkalkulasi biaya, politik, dan risiko, Indonesia dan Turki memilih untuk duduk, bicara, lalu menyepakati sesuatu yang akan berdampak tidak hanya dalam jangka pendek, tapi juga menancapkan jejak strategis hingga dekade-dekade ke depan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang telah Anda luangkan untuk menyimak narasi ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, membagikan kepada rekan atau kolega Anda, serta subscribe untuk mendapatkan pembaruan konten menarik lainnya seputar dunia pertahanan dan geopolitik internasional. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten berkualitas, informatif, dan tentunya relevan dengan dinamika global yang terus berkembang. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya, tetap semangat, tetap kritis, dan jaga kedaulatan, baik di udara, darat, maupun dalam kolom komentar.